Perkenalkan, nama saya Vivi Veronica Silalahi dari Prodi S1 Keperawatan semester 1 dengan NPM 202221084. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat kita mengambil gigitan pertama pada makanan. Disebut juga pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya akan diteruskan dengan tenggorokan atau faring. Merupakan saluran alat pencernaan kerongkongan atau yang disebut dengan esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke lambung berotot esofagus. Selanjutnya ke esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik atau meremas yang mendorong makanan menuju lambung. Selanjutnya akan diteruskan ke lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantung yang terdiri dari dinding berotot di lambung. Terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau kim oleh otot polos. Ada 3 bagian dari lambung, yaitu bagian atas atau yang disebut dengan kardia, yang kedua bagian tengah atau fundus, yang ketiga bagian bawah atau pilorus. Di bagian lambung juga terdapat pencernaan kimiawi, di mana akan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh zat kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari yang pertama pepsin, memecahkan protein menjadi pepton dan proteosa. Yang kedua ada renin untuk mengumpulkan protein susu. Yang ketiga ada asam klorida atau HCl untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang keempat ada lipase gastrik, di mana enzim yang merubah lemak menjadi asam lemak. Setelah melalui proses sistem pencernaan lambung, perlahan-lahan meneruskan kim atau makanan yang sudah dicerna ke dalam usus halus dengan gerakan peristaltik atau meremas. Ketika sudah sampai di usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjangnya sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Yang pertama ada duodenum atau yang disebut dengan usus 12 jari, di mana bagian usus ini setelah lambung fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Terdapat 2 muara saluran, yaitu getah pankreas dan kantung empedu. Enzim yang diekskresikan oleh getah usus halus merupakan enzim enterokinase, tripsin, erepsin, disakarase, lipase. Yang kedua ada jejunum atau usus kosong, di mana permukaan usus kosong terdapat jonjot-jonjot yang disebut villi. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus halus untuk menyerap makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terdapat di bagian usus halus ini. Dan selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limfa. Kemudian yang terakhir bagian usus halus, yaitu ileum atau usus penyerapan. Pada bagian akhir pada saluran pencernaan usus halus, nutrisi ini seperti vitamin B12, garam, empedu air, dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus atau ileum. Seperti jejunum, usus ileum juga memiliki villi. Gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian yang lain.
Sisa kim yang berupa limbah diteruskan ke sistem pencernaan manusia berikutnya, yaitu usus besar. Sebagian besar dari sisa-sisa pencernaan makanan dan air diserap di usus besar lalu disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi atau dikeluarkan. Usus besar terdapat bagian yaitu 1 ada cecum, 2 ada kolon, yang ketiga ada rektum, yang keempat ada kanalis, dan yang kelima ada analis. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Di bagian kolon ini juga terdapat penyerapan air dan vitamin K. Setelah itu, zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis analis ke anus dengan gerakan peristaltik atau meremas atau mendorong. Nah, itulah proses sebuah makanan yang masuk melalui mulut hingga akhir dikeluarkan melalui feses atau yang melalui anus. Sekian dari video saya tentang sistem pencernaan. Semoga bermanfaat buat kedepannya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang sedikit penyakit pada lambung, yang dimana ada asam lambung yang naik atau penyakit asam lambung atau yang disebut dengan GERD. Bisa dialami oleh orang dewasa atau anak-anak. Gejala penyakit pada lambung ini sering diduga sebagai serangan jantung karena gejalanya yang hampir mirip dengan nyeri pada dada, seperti serangan jantung. Penyakit asam lambung atau yang disebut dengan GERD perlu ditangani agar tidak menimbulkan komplikasi. Penyebab atau gejala utamanya pada penyakit asam lambung ini terjadi ketika otot kerongkongan bagian bawah atau yang disebut dengan otot les melemah. Otot ini seharusnya berkontraksi dan menutup saluran di kerongkongan. Setelah makanan turun ke lambung itu. Bila otot ini lemah, kerongkongan akan tetap terbuka dan asam lambung pun akan kembali naik ke kerongkongan. Gejala utama dari asam lambung ini adalah rasa seperti terbakarnya di bagian dada setelah makan atau saat berbaring. Gejala ini disertai dengan keluhan gangguan pencernaan, yaitu sering bersendawa, mual, muntah, mah, dan sesak napas, serta mulut terasa asam. Kondisi ini terjadi pada orang lanjut usia, penderita obesitas, bahkan pada ibu hamil. Pengobatan atau pencegahan pada penyakit asam lambung ini dapat diatasi dengan perubahan pola hidup yang sehat, seperti menurunkan berat badan dengan tidak berbaring setelah makan, serta menjauhi makan makanan tertentu seperti buah yang asam dan berhenti merokok. Beberapa tanaman herbal seperti jahe juga diklaim bermanfaat untuk mengatasi penyakit asam lambung ini. Begitulah tentang penyakit pada lambung, yaitu asam lambung atau yang disebut dengan GERD, dan pencegahannya. Saya akhiri, terima kasih.